Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini namanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kalau bahasa Indonesianya adab etika seorang santri kepada guru, seorang murid kepada guru, seorang santri kepada kiai, seorang jamaah kita kepada ustadz, kepada kiai. Ya, ini bahasannya. Kitab ini menjelaskan tentang adab-adab, akhlak-akhlak agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi begini, ilmu itu ada dua, ada ilmu berkah, ada ilmu yang tidak berkah, ada ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man istada ilman lam yazhudan lam yadaj minallahi ila bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk Allah, hidayah Allah, dia makin jauh dari Allah. Ya, tapi orang yang bertambah ilmu harusnya semakin dekat dengan Allah. Mungkin dia ahli dalam ilmu tafsir, dia ahli dalam ilmu fikih, dia ahli dalam ilmu qiraat, dia ahli dalam ilmu hadis. Tapi kalau hidayah jauh dari dia bukan makin dekat dari Allah, makin jauh dari Allah. Jadi kitab ini menjelaskan bagaimana kita berakhlak kepada guru agar ilmu kita menjadi manfaat. Dari guru ke guru, dari guru ke guru, dan gurunya puncaknya kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting bagi kita. Ya. Dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asraful mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wat thayyibin wa ashabi thahirin ajmain, amma ba'du. Setelah pengarang kitab ini memuji Allah jadi mohon maaf Bang, ini udah kitab ya, tadi dibagi ada dua ya, kitab Adabul Ta'lim ya, nanti bisa dilihat ya di YouTube Saifullah Az-Zikra. Setelah pengarang itu memuji Allah, setelah bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia meriwayatkan dari hadis faqat rawu an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, hakul walad ala walidi ayyusina ismu wa yusina murdi'u wa yusina adabahu. Sungguh telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW, hak anak terhadap orang tuanya memberikan nama yang baik, memberikan susu yang baik, dan juga memberikan akhlak yang baik. Ini nih. Jadi seorang anak, seorang santri, seorang murid punya hak. Haknya apa? Mendapatkan nama yang terbaik, mendapatkan susu yang terbaik, ASI, air susu ibu. Tahu air susu ibu ya? Ya, kalau nanti semua kita dulu ngalamin kan, minum air susu ibu. Ya, apa bapaknya juga kadang-kadang ikut-ikutan minum juga. Allahu Akbar. Yang paling penting ada wa yusna adabu, memperbagus adabnya, akhlaknya. Jadi dalam kitab ini ya diawali dengan bagaimana kewajiban kita orang tua untuk memberikan nama yang terbaik, memberikan makanan terbaik, dan memberikan akhlak yang terbaik. Ya, wa an ibni Asir radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna huda kama yata'allamuna ilma. Para sahabat, para tabi'in mempelajari ilmu tauhid, ilmu tafsir itu berbarengan bagaimana mempelajari ilmu yang lain. Ya, yaitu dengan mendahului ilmu akhlak. Jadi adab dulu, akhlak dulu, ilmu dulu, akhlak dulu kita kedalukan. Ada seorang laki-laki, laqad kana rajul la yakhruju bi adabi nafsi sine sumasin. Dia keluar dari tempat tinggalnya bertahun-tahun dari tempat tinggalnya, mendidik dirinya supaya akhlaknya mulia. Nah, puncaknya akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dari Sufyan bin Unainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW wal mizanul akbar wali tu'radul asya'u ala khuluqi wa siratihi wa hudahu. Jadi Rasulullah SAW beliau pantas dicontoh akhlaknya, tingkah lakunya, dan sesuai apa yang diberikan kita dicontohkan sesuai dengan akhlaknya. Makanya diriwayatkan dari Habib bin Syahid qala libnihi, dia berkata kepada anaknya, ishabil fuqaha
bertemanlah engkau dengan orang yang orang alim, ahli fikih. Wa ta'allam minhu adabahu, dan pelajarilah akhlak dari mereka. Fa inna zalika ahabu ilayya min kasiri minal hadis. Makanya aku lebih cinta daripada lebih cinta akhlak budi pekerti mereka daripada ilmu hadis. Seperti itu makan. Masya Allah. Ya bunayj'al ilmika milhan wada dakikon. Hai anakku, jadikanlah ilmu ibarat garam dan jadikanlah akhlak sebagai tepung. Jadi tidak saling terkait garam dengan tepung. Tanpa garam tidak enak, tanpa tepung apa yang dimasak. Jadi dua-duanya penting ya, adab. Itu diriwayatkan dari seorang ulama Ruwaimin. Kemudian dari Ibnu Barak ya mengatakan, nahnu ilayya qalilin minal adab akhwaja minna ila kasim minal ilmi. Kami lebih membutuhkan akhlak daripada banyaknya ilmu. Kami lebih membutuhkan sedikit saja akhlak, adab dibandingkan banyaknya ilmu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana keinginanmu terhadap akhlak? Beliau menjawab, asma bil hurufi minhu fatawadda a'dai inna awlaha asma'an ta'imu bihi. Beliau menjawab, aku mendengarkan huruf darinya sehingga semua anggota tubuhku senang, sehingga seluruh tubuhku pendengaran bisa menikmatinya. Kemudian mengatakan dalam sebuah ungkapan lagi, kaifa talabuka lahu talabul mar'ah al-mudillu walada walaysa laha ghairu. Bagaimana engkau mencari akhlak? Lalu beliau mengatakan, aku mencari seperti mencari orang perempuan, seorang ibu yang kehilangan anaknya, lalu ia mencarinya sehingga dia tidak punya orang lain selain anak itu. Itulah saking pentingnya ilmu akhlak, ilmu adab. Sebagian ulama mengatakan at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mengharuskan keimanan. Faman la imana lahu wala tauhidallaha. Siapa orang yang tidak beriman maka ia tidak bertauhid. Wal imanu yujibu syariah. Iman itu mengharuskan adanya syariat. Faman la syari'ata lahu la imanalah. Siapa yang tidak bersyariat maka ia tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Wa syariatu yujibul adab. Syariat itu mengharuskan adanya adab, adanya akhlak. Orang yang la adab lahu la syariah lah wala imana wala tauhidalah. Siapa orang tidak punya akhlak maka ia tidak bersyariat. Siapa orang tidak beriman maka dia tidak bertauhid. Artinya saling terkait antara akhlak dengan tauhid dengan syariat. Ini begini, saya ibaratkan contohnya pohon lah. Pohon itu ada akar, pohon itu ada batang, pohon itu ada daun, pohon itu ada buah. Akarnya rapuh, batangnya rapuh, dan juga akhirnya tidak daun dan tidak berbuah, nggak ada kan? Tapi kalau akarnya kuat, batangnya kuat, daunnya lebat dan buahnya pun banyak. Nah seperti itu. Kalau seorang imannya rapuh, syariatnya males, nggak mau ibadah dia. Kenapa? Karena imannya nggak ada, maka akhlaknya pun nggak akan mulia. Jadi akhlak itu berawal dari akidah yang kuat, ya, kemudian syariat yang dijalankan, dan dia buahnya akhlak. Seperti puasa ini nih, ada sebuah rumus supaya kita berakhlak. Ibadah wajib mesti kita perbaiki, ibadah sunnah harus kita tambah, maka akhlak jadi mulia. Sekali lagi rumusnya, ibadah wajib kita perbaiki, ibadah sunnah kita tambah, maka bisa berakhlak. Wajib, sholat wajib kita perbaiki. Sholat wajib itu harus di awal waktu, sholat wajib itu harus berjamaah, sholat wajib itu harus di masjid atau musola, sholat wajib itu mesti usu, maka kita akan akhlaknya akan mulia. Kalau awal waktu, kalau berjamaah, kalau di musola, kalau husu. Puasa wajib hukumnya kan, puasa harus dilaksanakan benar-benar, kita perbaiki puasanya.
bukan hanya menahan makan dan minum, bukan menahan dari hubungan suami istri, tapi juga menahan dari bohong, menahan dari gibah, menahan dari mencela orang, menghina orang. Mulut berpuasa, telinga berpuasa tidak mau mendengar yang tidak bermanfaat, mata berpuasa tidak mau melihat konten-konten porno misalnya. Tapi Abi bolehin melihat yang telanjang, Abi bolehin. Apa itu? Kambing, kucing, kuda dia telanjang boleh lihat. Ya, itu boleh. Itu nggak membatalkan puasa itu. Ya namanya juga kambing ya. Ya, kemudian tangannya berpuasa dari menyentuh yang bukan mahram, pikiran berpuasa dari memikirkan yang jelek-jelek, kakinya berpuasa, sampai kemaluannya berpuasa. Itu namanya bisa memperbaiki yang wajib. Kemudian yang wajib apa lagi nih? Zakat. Zakat nanti kita perbaiki, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang wajib-wajib kita perbaiki, maka akhlak akan mulia. Yang sunnah kita tambah. Apa yang sunnah? Salat sunnah. Selama Ramadan, sebenarnya bukan hanya Ramadan, selama sehari-hari coba lakukan, maka Allah berikan salat sunnah rawatib, maka Allah berikan rumah di surga, Allah jauhkan dari neraka. Apa itu? Pertama, 4 juhur sebelum 4 rakaat sebelum juhur, 2 rakaat setelah juhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu aja, itu modal. Itu namanya rawatib muakkad. Kalau gair muakkad, 4 rakaat setelah juhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Apalagi ntar kan kita buka puasa tuh, nggak apa-apa, habis buka puasa kita doa. Jadi yang sunnahnya itu kita baca bismillah dulu, batalin baru baca doa Allahumma lakasumtu, atau doa apa? Jahabat zomanu itu kan. Itu setelah batalin dulu. Bagaimana cara batalinnya? Minum air putih hangat dan kurma. Ya. Jamaah udah punya kurma ya? Santri alhamdulillah udah dapat kurma ya. Kurmanya harus ganjil. 1, 3, 5, 7 atau 313, nggak apa-apa. Maul biasanya dia kalau kurmanya dia 777 karena ganjil. Makanya nggak denger kan, tidur ya. Ya. Jadi kurmanya berapa? Habis buka puasa minum air putih, kurma 777. Ya, kan ganjil. Ya, sunnah. Setelah itu makan penggorengan, makan lontong silakan, makan kolak silakan. Tapi utamakan berbuka puasa itu adalah air putih hangat dengan kurma. Itu akan apa? Sehat kita habis Ramadan, sehat, nggak bakalan sakit. Sahur juga begitu. Sahur juga air putih hangat dengan kurma. Baru makan yang lain-lain gitu. Jadi kadang-kadang kita makannya sudah santan, kemudian gorengan, kemudian banyak makan kolak, macem-macem, habis puasa drop. Ada yang diabetes, ada yang asam urat, ada yang macam-macam itu penyakit karena gara-gara apa? Salah pola makan sahur dan buka puasa. Jadi sunahnya begitu ya. Mau sahur mau buka puasa air putih hangat dengan kurma. Tuh, kalau tadi Abi kurma 7. Sunahnya 7 memang. Ya, pengennya 777 kayak Maul, cuma nggak kuat ya. Nah, tadi 5 kalau nggak salah, 5 atau 7 ya, lupa deh saking banyaknya. Dan sunahnya, ini saya nggak ada contohnya ya. Kalau pengen sehat lagi namanya air tibun nabawi, air rendaman kurma. Kurma 3 kita rendam nih, misalnya sekarang nih, nanti kita buka puasa atau air itu air rendaman kurma, kurmanya kita makan, rendamannya kita minum. Atau juga habis sholat taraweh ada air hangat, kita taruh kurma 3. Kalau lebih bagus lagi kata Jadul Akbar pakai timun kita potong-potong, taruh timun, nanti kita sahur kita itu, ya itu sehat juga. Nah, kembali lagi, jadi akhlak itu buah dari iman yang kuat, ya syariat yang benar-benar dilaksanakan, lalu buahnya akhlak. Ya, akhlak itu buah daripada iman yang kuat. Ya, akar yang kuat ya iman itu.
Kan perintah puasa ya ayyuhallazina amanu. Jadi rumusnya kembali lagi, rumusnya wajib diperbaiki, yang wajib kita perbaiki, yang sunnah kita tambah. Selama Ramadan kita bangun sahur itu pasti kan sunnah, udah sunnah. Jangan sampai bangun sahur hanya sahur tok tapi enggak sholat tahajud, rugi. Mumpung Ramadan kita bangun sahur walaupun 2 rakaat sholat tahajud, ya itu pahalanya luar biasa. Itu tahajud di bulan Ramadan, di hari biasa aja pahalanya gede, apalagi di bulan suci Ramadan. Ibadahnya kan kalau ibadah wajib 70 kali pahala dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Kita sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib. Kita infak sama pahalanya dengan zakat. Umroh sama pahalanya dengan haji. Ya, udah suruk belum? Belum ya, tinggal 10 menit lagi, belum suruk. Nah inilah kullaha nususun sarihan wa aqwalun wa ayyadun binuril ilham wa fasihatun bi'uluwi makanil adab. Semua itu ketentuan yang sangat jelas, kata-kata yang dikuatkan dengan cahaya Allah, dengan nur ilham yang menerangkan tentang betapa bagusnya innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ini masih bab pendahuluan ya, masih bab pendahuluan. Nanti insyaallah bab yang berikutnya. Kemudian dijelaskan oleh siapa namanya, Syekh Hasyim Al-Ash'ari, bahwa semua perbuatan baik yang hati maupun yang zahir maupun yang batin atau yang zahir, ucapan perbuatan tidak dianggap amal kecuali disertai dengan akhlak yang baik. Ya, jadi amal itu diterima oleh Allah kalau kita berakhlak yang baik. Contoh nih, puasa mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa, salat mendidik kita menjadi orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, zakat mendidik kita menjadi pribadi yang bersih, haji mendidik kita menjadi pribadi yang mabrur. Kalau tidak ada pengaruhnya berarti belum ada amal nanti di akhirat. Belum dikatakan amal. Itu pentingnya kenapa seorang santri yahtaju ilaihil al-muta'alim fi awalil yu'allimu yatawaqqaf alihil mu'allim. Jadi seorang santri itu ketika dia belajar, dia mesti membutuhkan seorang guru ketika sedang memproses belajar mengajar. Sekarang ada yang tanya, sekarang Ustadz ada Google, ada Mbah Google, itu hanya informatif ya, bukannya ilmu. Ilmu itu dari guru, guru itu ke guru, jadi itu namanya bersanad. Jadi tidak bisa menuntut ilmu itu lewat Google. Google itu hanya pemberitahuan, ini loh ilmu lewat guru gitu. Jadi tidak bisa lewat Google, hanya informatif itu. Nah, inilah tentang pentingnya mempelajari kitab ini, dan kitab ini diberikan nama Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu akhlak seorang guru dan murid, atau akhlak murid kepada guru, atau seorang santri kepada kiai, seorang jamaah kepada guru, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika Syekh Hasyim Al-Ash'ari mengarang kitab ini, beliau mengatakan bahwa akhlak itu adalah perilaku yang berulang-ulang setelah melaksanakan ibadah. Dengan sendirinya orang menjadi jujur dengan sendirinya. Jadi karena dia dilatih, dia sholat di awal waktu, dia sholat berjamaah, dia sholat di masjid, di musola. Jadi dengan sendirinya akhlak itu akan baik. Jadi tanpa ibadah yang kita lakukan, maka akhlak pun tidak akan mendapatkan itu. Nafallahu biha fil hayat wa ba'dal mamat. Semoga Allah memberikan manfaat kitab ini dalam kehidupan dan setelah kematian. Innahu waliyul hasanat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menguasai segala kebaikan. Masya Allah. Jadi pengarang kitab ini, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama itu luar biasa ini, dan kitab ini diakui. Jadi kita udah pernah belajar kitab Ta'lim Muta'alim,
Tapi ini lebih spesifik kepada akhlak ya, kepada akhlak. Semoga kita nanti bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah nanti kalau sudah datang ya bisa pesan lagi ya, pesan lagi 10 lagi supaya dapat semuanya jamaah ya. Mudah-mudahan semua dapat jamaah, kita berikan sesuatu supaya kalau lihat kitab tuh lebih kena gitu ya, lebih kena. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahasan tafsirnya hanya 5 ayat, tapi kita tambah dengan pendidikan adabul alim wal muta'alim. Ini kalau di kampus ini 3 SKS di kalangan Nahdlatul Ulama, kampus-kampus NU ini wajib belajar, kitab ini wajib belajar ya, dan 3 SKS jadi pelajar ini ya, karena memang penuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan ilmu sekadar ilmu, tapi ilmu yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab, bi barakati wa karamati. Al-Fatihah.